Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast obrolan anak muda. Oke, bersama siapa kita? Hamba Allah. Di mana kita? Di podcast obrolan anak muda. Oke, ngomong-ngomong gini Mbak. Usia kita sebaya sih ya, emang masih anak muda gitu ya. Iyalah, masuknya aja podcast obrolan anak muda. Gini Mbak, di sisi lain kita itu sudah dewasa. Betul. Itu angka. Padahal usia hanyalah angka. Dewasa tapi itu pilihan. Iya. Ya kan? Iya. Gak semua orang itu bisa beranjak dewasa. Iya. Nah, monggo silakan gimana kira-kira Mbak dengan kalimat yang seperti itu? Dengan semakin dewasanya kita, kalau kita menerapkan konsep semakin hari semakin baik, itu semakin kita tua, semakin pula kita dewasa. Kalau kita menerapkan konsep itu. Nah, kita kalau mau menerima, kalau mau dewasa, kita harus menerima. Harus belajar. Siap menerima informasi baru, ya. Kalau kita mau dewasa itu pertama satu itu. Kemudian kalau kita udah terima, kita amalkan. Oh iya. Jangan cuma masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahasa Jawane Mlebu maring kuping kanan, metu maring kuping kiri. Loh, kok malah bahasa Jawanya lancar sih ngomong Arab ya? Ya Allah, keren. Sarap lanjutkan. Tujuan hidup kita sebenarnya untuk apa sih, Mbak? Kok aku malah nanya ya? Tujuannya sudah pasti dong, kita untuk beribadah kepada Allah. Kembali kepada Allah ya. Iya. Alamatnya Allah di mana? Alamatnya Allah Iya. ada di. Lah kalau kembali nggak tahu alamatnya sih kepriwe? Lucu lah, ya kan? Iya. Nah, makanya kita harus tahu di mana alamatnya Allah itu. Allah ada di mana? Kita kalau mau nyari tahu kudu apa? Kudu mencari pengetahuan. Pengetahuan ini ngendi bukune? Nang Al-Qur'an, Bok. Ya iya, otomatis dong. Otomatis kudu apa? Baca. Berarti jadi pertanyaan, siapa sih orang tahu maca Al-Qur'an? Nah, kue Oh ya bener, ternyata emang kita itu suruh belajar Al-Qur'an ya. suruh maca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Udah selesai. Lanjutin sendiri di rumah masing-masing ya. Bentar, kalau misalkan kalian belum tahu surat Al-Alaq dan khususnya mencari tempat belajar Al-Qur'an itu di mana, silakan Dimana tuh? cari tahu, ada di Purbalingga. Oh. Namanya Markas Hufaz MSL. Wow, sepertinya itu sangat menarik ya. Coba dicek di IG ya? Atau di mana? Ada. Segala sosial media ada. Nanti silakan Oh, dicek. boleh. Dan aku mau kasih tahu nih, semua berasal dari Allah dan akan kembali juga kepadanya. Begitu. Terus aku mau tanya, kan Mbak tuh kemarin kan ke Mekah ya? Saya baru Kenapa tawaf tuh melawan arah jarum jam? Tawaf pas Mbak tawaf, kenapa melawan arah jarum jam? Kenapa sih ya? Masa iya? Aku kan Kalau belum kita- pernah ya, tapi aku penasaran tuh jawabannya tuh. Gak mungkin kan kita mau tawaf mengelilingi ini. Secara logikanya aja ya. Ini gak usah bicara secara hukum. Iya, logika aja, pakai Logika logika. aja. Arah jarum jam itu kan ke kiri. Ke kiri kan? Nah, dari kiri itu otomatis dari Hajar Aswad kita memulai untuk tawaf. Orang lain beribu-ribu jutaan orang hamba Allah kumpul jadi satu di situ seluruh dunia. Masa kita mau melewat jalan yang berbeda? Misalkan kita mau masuk ke surga, kita mau lewat pintu mana? Kita mau masuk surga yang mana? Katakan, aku request ya Allah, aku mau masuk ke surga Firdausil A'la. Kan pintunya cuma satu, nggak mungkin masuk ke
aroyan dulu. Gitu kan? Langsung aku mau ke surga Firdaus A'la. Berarti tahu aturan tawaf itu puternya ke kiri. Masa ya kita mau ke kanan sendiri? Ya jelas ketabrak, jatuh. Apalagi kita itu orang Indonesia cilik mungil, gitu kan? Langsung disitu tawaf langsung jatuh. Kita gitu aja, Mbak. Iya, jawabannya untuk mengingat kembali jalan pulang. Nah, gue dia. Nah, untuk mengingat kembali jalan pulang. Lah, Mbak waktu di Mekah berasa banget nggak dekat sama Allah? Banget lah. Kalau di sini ke priwe? Aslinya harusnya itu Allah deket bersama kita. Aku mau ngomong, apa di sini kita nggak bisa merasakan? Kan ayatnya kayak gini. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Tapi nek di Mekah ya wong kayak Allah banget ya. Nek neng kene jauh. Ya Allah juga kudune, Mbok. Tapi itu lebih ke mindset sih, Mbak. Iya, makanya kita berkesadaran harus dengan kesadaran yang berketuhanan. Benar. Soalnya gini, kita di Mekah, kita di Madinah, tapi mindset kita Allah tuh nggak deket. Ya Allah jauh rasanya kita. Tapi Benar. sama ada gini, ketika saya di Sudan gitu ya, itu kan bilang, ya Allah, saya tuh khawatir ketika ada orang ngomong hal-hal buruk sekecil apapun langsung terjadi. Oh gitu. Makanya kalau kita bicara hati-hati mau nikah kapan, mau ini kapan, mau nikah sama dia si A si B itu mau terjadi gitu loh. Ya kalau bagus nggak apa-apa, tapi kalau enggak kan ya Allah. Medeni ya. Makanya hal-hal ucapan kita itu ya hati-hati. Bahasa gampangnya ya, langit kue tipis, langit si anak pira, mau 7 lapis. Iya. Ngerti makanan lapis? Lapis kue lapis enak banget. Ngerti kan ya? Ngerti aku. Nah, kue lapisnya tipis. Kemudian iya. Nah, aku mau kasih ini surat 50 ayat 16. Iya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher, bayangin Mbak, ya Allah Mbak, kalau kita pikir-pikir ayat Al-Quran ini amazing banget Mbak, amazing banget. Masya Allah ya. Jadi kita nih benar-benar dikasih Allah tuh sempurna. Masya Allah. Makhluk yang udah sempurna memang. Kalau kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, insya Allah kita bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Masya gitu. Allah. Masya Allah banget. Keren-keren. Kita itu makhluk yang sempurna ya. Oke, makhluk yang sempurna. Allah juga menciptakan hewan. Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan kan? Betul. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berpikir, jangan sampai kita berpikir yang enggak-enggak, apalagi overthinking yang enggak karuan mikirnya kemana-mana. Boleh overthinking, tapi overthinkingnya yang kebaikan. Misalkan overthinking, aduh kayaknya kalau aku ke Eropa enak banget ya. Di Eropa ada apa aja ya. Overthinking tuh, tapi kebaikan isinya, nggak apa-apa. Iya. Itu boleh banget. Masalahnya jarang yang kayak gitu loh Mbak. Makanya kita kasih tahu nih sekarang. Terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup nih, kira-kira pesan terakhir buat anak muda yang kehilangan arah hidup apa, silahkan disampaikan. Buat anak muda, saya punya pesan. Jalani saja apa yang penting dan bermanfaat buat kamu. Bagi kita semuanya itu, yang penting apa saja yang bermanfaat dan apa saja yang penting jalanin dan jalan terus sampai maut menjemput. Masya Allah. Insya Allah ketemunya di surga ya. Keren banget ya. Insya Allah. Siapa sih yang nggak Sip mungkin banget. Dan ada hadis tentang anak muda. Anak muda yang dekat dengan Allah itu dicintai daripada orang yang udah tua. Karena orang udah tua udah nggak mau ngapa-ngapain. Kalau anak muda tenaga masih oke, masih bisa kesini ke situ asik-asik. Tapi dia milih Al-Quran. Hebat banget. Apalagi ngajinya bergabung bersama kita di podcast obrolan anak muda. Seneng banget. Betul. Seneng apa seneng banget? Boleh
Seneng banget dong. Seneng banget. Boleh ikut nggak sih di Instagram kayak misalkan orang-orang tuh kan bikin di Instagram komunitas gitu kan, yang kayak DM tapi buat seluruhnya gitu loh. Iya. Aku kepengen deh masuk ke situ. Boleh banget loh. Boleh banget. Iya. Aku mau deh. Silakan nanti DM di link di bawahnya ya. Oke. Bagi kalian yang mau ikutan aku bisa banget tuh. Oke. Syukran ala husni ihtimaminkum wa itibihaikum ala husni ihtimaminkum wal akhir wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.